Kita telah sampai kepada perkataan Musannif Al-Habib Abdullah bin Tahir, "War-riddatu thalathatu aqsamin." Dan yang namanya kemurtadan itu ada 3 macam, ada 3 bagian. Semuanya nyatat, dibuka kitabnya kemudian dicatat. War-riddatu thalathatu aqsamin. Riddah itu ada 3 macam, 3 kelompok, 3 bagian. I'tiqadatun wa af'alun wa aqwalun. I'tiqadat ini jamak daripada i'tiqad, yaitu keyakinan atau perkara yang diyakini, i'tiqad. Wa af'al perbuatan-perbuatan. Wa aqwal ucapan-ucapan. Jadi perkara-perkara yang akan mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya, yang akan merenggut kenikmatan atau menghapus, menghilangkan kenikmatan yang paling agung yang Allah berikan kepadanya, itu terbagi menjadi 3 atau dikelompokkan, diklasifikasikan menjadi 3. Ada perkara-perkara sifatnya adalah i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Artinya ada beberapa keyakinan jika diyakini oleh seorang muslim, maka orang yang meyakininya akan keluar dari Islam. Kemudian yang kedua adalah perbuatan. Artinya ada beberapa perbuatan jika dilakukan oleh seorang muslim, maka seorang muslim tersebut akan keluar daripada Islamnya. Wa aqwal, ada ucapan-ucapan, ini yang ketiga. Artinya ada ucapan-ucapan yang jika diucapkan oleh seorang muslim, maka seorang muslim tersebut akan keluar daripada Islam. Awas. Dan para ulama ketika membagi penyebab-penyebab kemurtadan atau perkara-perkara yang akan mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya menjadi 3, maksud dan tujuannya adalah menjelaskan secara rinci. Untuk apa? Untuk mengajari dan agar kita lebih tepat dalam hal memahami, itu saja. Tujuannya bukan membedakan antara 3 ini satu sama lain, tidak. Pokoknya kalau ada seseorang meyakini satu keyakinan atau mengucapkan satu ucapan atau berbuat satu perbuatan yang mana masuk dalam kategori ini, dalam kelompok yang disebutkan ini, salah satunya saja dilakukan, maka dia keluar dari Islam. Jadi tidak perlu 3-tiganya. Ada seseorang mengucapkan ucapan yang mana ucapan tersebut dihukumi jika seandainya orang itu mengucapkannya maka dia keluar dari Islam. Cukup dengan mengucapkannya saja dia keluar dari Islam. Atau tidak mengucapkan, diam saja, tapi dia memiliki keyakinan dalam hatinya yang dihukumi jika diyakini keyakinan tersebut oleh seorang muslim, dia akan keluar dari Islam. Cukup itu sudah. Atau perbuatan juga seperti itu. Jadi tidak harus digabungkan 3-tiganya, jangan dipahami seperti itu. Salah satu saja dari 3 kelompok penyebab kekufuran atau penyebab kemurtadan ini cukup mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya, menjadikannya seorang murtad. Wal'iyadu billah. Dan para ulama itu seperti itu. Para ulama itu tugasnya adalah menjelaskan dengan tujuan mengajari, menjelaskan, mengajari, agar kita ini yang belajar ilmu agama
dalam mempelajarinya lebih mudah, tepat dan gamblang untuk kita. Sehingga kadang-kadang dan sering sekali para ulama itu merinci, padahal hukumnya sama tapi dirinci. Tapi dirinci. Ya. Contohnya Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid ketika beliau menjelaskan tentang perkara-perkara wajib dan perkara-perkara sunnah dalam kitab atau dalam syarah Arba'in Nawawiyahnya. Beliau menjelaskan bahwasanya para ulama itu menjelaskan apa itu wajib, mana yang termasuk wajib, apa itu sunnah, mana yang termasuk sunnah. Itu bukan dengan tujuan agar wajib dilakukan, sunnah tinggalkan saja, bukan begitu. Karena para sahabat, kata beliau, sahabat dulu itu tidak membeda-bedakan mana wajib, mana sunnah dalam hal melakukannya. Semuanya dilakukan. Tujuannya adalah merinci untuk apa? Di antaranya agar faham di kemudian hari mana yang ketika ditinggalkan harus diqadha di antaranya, dan mana yang ditinggalkan tidak harus diqadha. Jadi untuk menjelaskan, untuk mengajarinya. Karena ada sebagian kelompok, alah kalau sudah sunnah tinggalkan saja. Ditinggalkan pun tidak apa-apa. Siapa yang bilang kalau ditinggalkan tidak apa-apa? Orang merugi kok tidak apa-apa, gimana ceritanya? Nah begitu pula ini yang kita sedang bahas ini. Penyebab-penyebab kemurtadan, perkara-perkara yang mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya dikelompokkan menjadi 3, i'tiqadat, af'al, aqwal. Perkara-perkara yang diyakini, perbuatan-perbuatan zahir kita, kemudian ucapan-ucapan. Maksudnya agar kita belajar dengan tepat, dapat maklumat, ilmu pengetahuan dengan tepat, dengan gamblang, itu maksudnya. Karena ini dalam konteks mengajari. Bukan maksudnya kalau i'tiqadat saja tidak akan mengeluarkan seorang muslim dari Islamnya, tidak. Cukup dengan keyakinan yang salah akan mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya. Cukup dengan perbuatan yang salah yang dihukumi, siapapun yang melakukannya akan keluar dari Islam. Kalau dia melakukan itu, cukup dengan perbuatan saja dia jadi murtad. Dan begitu pula dengan ucapan saja dia bisa menjadi seorang yang murtad, wal'iyadzu billah. Ya, baik, ini poin pertama, mulahadzah yang perlu disampaikan dan dicatat oleh kalian semuanya agar tidak salah faham. Dulu pernah kejadian ini serius. Nah ya. Ini cerita ini. Memang pembahasan kita kali ini pembahasan yang tegas. Urusan akidah itu enggak ada nyantainya, tapi tegas. Karena memang wajib dijaga. Dan kita tidak boleh lembek sedikit pun urusan akidah. Enggak boleh mumayyi', enggak boleh lembek. Harus tegas urusan akidah. Ya, ini ada cerita santri ngajinya ngantuk. Yang ngantuk melek makanya. Yang sekarang ngantuk melek. Ada santri ngajinya ngantuk. Belajar tentang bab wudu, lebih tepatnya adalah perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu. Ada berapa, nak? Ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 6. Yang menyebutkan 6, yang 2 masuk kepada yang 4, ya. Baik. Ada orang santri ngantuk tadi itu. Ini kisah nyata ini. Santri ngantuk tadi itu, dia belajar bahwasanya penyebab batalnya wudu ada 6 gitu. Kemudian suatu ketika dia batal wudunya. Kenapa? Karena buang angin. Paham ya? Buang angin. Bukan angin dibuang-buang, bukan. Kalian sudah gede. Paham ya? Baik. Kemudian datang waktu sholat.
Kata temennya, kamu wudhu dulu, kamu kan tadi buang angin. Sudah gitu diketahui lagi sama yang lain. Apa jawabannya? Loh, kan yang membatalkan wudhu itu ada 6 katanya. Dia bilangnya begitu. Kan saya baru melakukan 1, belum 6. Saya baru melakukan 1, belum 6. 1 kali lagi katanya. Awas ya, itu yang ngantuk. Ini makanya Ustaz jelaskan ini. Awas, pembagian pengelompokan sebab-sebab kemurtadan di sini ini tujuannya untuk mengajari, menjelaskan dengan gamblang agar kita dalam mendapatkan maklumat tepat gitu. Sehingga dibagi jadi 3 kelompok ini. Padahal dengan 1 saja, awas, 1 saja dengan i'tiqad saja, i'tiqad tersebut dihukumi siapapun yang meyakininya maka keluar dari Islam, dia keluar dari Islam. Walaupun tidak dibarengi dengan ucapan, tidak dibarengi dengan perbuatan. Jelas tidak? Dengan ucapan saja keluar dari Islam, walaupun tidak dibarengi dengan keyakinan dan tidak dibarengi dengan perbuatan. Walaupun namanya ucapan itu umumnya biasanya mesti bersumber dari hati, dari keyakinan, biasanya seperti itu. Tapi dengan ucapan saja sudah kita hukumi kufur, murtad. Ya, jadi ini babnya i'tiqadat saja, af'al saja, aqwal saja. Cuman ini dibagi-bagi, dikelompokkan sebagai bentuk penjelasan. Karena ini babnya bab ta'lim, mengajari kita semuanya. Ini guru lagi ngajari murid. Ya. Baik. Pahami ya? Awas. Contoh yang lain yang tadi, perkara-perkara membatalkan wudu, santri ngantuk memahaminya salah. Kasihan itu, berapa tahun itu dia harus ngodho sholatnya itu. Baik. Qal wa kullu qismin, dan setiap masing-masing bagian yang 3 ini yatasya'abu syu'aban katsirah, bercabang. Yatasya'ab itu yatafarra', bercabang. Syu'aban katsir ay furu'an katsirah, cabang yang banyak. Maksudnya masing-masing kelompok tadi i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, di bawahnya banyak macamnya gitu. Af'al, perbuatan-perbuatan, di bawahnya banyak sekali macamnya. Aqwal, ucapan-ucapan, di bawahnya banyak sekali macamnya. Artinya banyak sekali keyakinan-keyakinan yang jika diyakini oleh seorang muslim dia akan keluar daripada Islamnya. Di sini kita ambil hikmah bahwasanya wajib mempelajari akidah yang benar agar tidak memiliki akidah yang salah, mengira dirinya muslim padahal dia sudah tidak Islam lagi. Kenapa? Karena dia memiliki akidah yang salah, sesat. Nauzubillahi min dzalik. Af'al, perbuatan-perbuatan. Makanya kita belajar, wajib belajar. Kita belajar fikih. Bagaimana dari mulai ibadat, muamalat, munakahat, kita pelajari semuanya. Kemudian buyu', kita sudah ibadat, muamalat, munakahat, nanti ada qadha, nanti ada jinayat, dan seterusnya. Itu dipelajari semuanya. Ini babnya bab perbuatan. Aqwal, ucapan. Dari sini nak kita ambil hikmah pelajaran yang utama dalam bab ini, yang sering dilupakan oleh banyak orang adalah yang pertama, yaitu i'tiqadat, keyakinan. Ada satu kelompok di luar sana memiliki pendapat yang aneh, unik, dan itu dianggap benar oleh mereka. Apa itu? Pokoknya akidahnya apapun, keyakinannya seperti apapun, yang penting baik. Nah, awas. Ada kelompok di luar sana yang seperti itu. Padahal pendapat seperti ini adalah pendapat yang sangat berbahaya sekali. Dan ini bertentangan dengan ajaran Islam tentunya.
Islam mengajari kita beriktikad, meyakini perkara-perkara yang wajib diyakini dan tidak boleh diutak-atik sama sekali. Tegas urusan akidah, itu Islam. Baik ya. Kembali, sebab-sebab kemurtadan ada 3 macam, ada 3 bagian, ada 3 kelompok, ada 3 klasifikasi. Yang pertama i'tiqadat, perkara-perkara hati, keyakinan. Kemudian yang kedua af'al, perbuatan, yang ketiga aqwal, ucapan, dan setiap daripada bagian yang 3 itu, masing-masing dari bagian yang 3 itu terpecah-pecah, terbagi-bagi, bercabang menjadi cabang yang banyak, artinya macamnya banyak. Baik. Qal amthilatur riddati bil qalbi, contoh kemurtadan dengan sebab hati, artinya i'tiqadat tadi itu, keyakinan-keyakinan. Faminal awwali, dan di antara contoh yang masuk dalam kelompok yang pertama yaitu i'tiqadat, keyakinan-keyakinan hati tadi itu, contohnya ay al-i'tiqadatil kufriyah, i'tiqad atau keyakinan kekufuran. Apa itu? Asyakku fillah, lihat di kitab kalian ada asyakku fillah, ragu terhadap Allah. Nah, lihat, ragu terhadap Allah maksudnya bagaimana? Ragu dalam hatinya Allah itu ada apa tidak ada. Dalam hatinya ada keraguan, Allah ada atau tidak ada. Siapapun yang ragu akan wujudnya Allah, akan keberadaan Allah, akan eksistensi Allah, maka saat itu juga dia telah keluar dari Islam. Wal'iyadzu billah. Ragu loh ya, ini ragu, keraguan. Ragu itu baina wa baina, antara iya dan antara tidak, itu namanya ragu. Antara iya, antara tidak, itu keraguan. Apalagi yang betul-betul tidak mengakui adanya Allah, oh itu sudah kafirnya jelas. Yang ragu saja kufur sudah. Apalagi yang meyakini ketiadaan Allah, lebih lagi itu derajat kekufurannya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang berakal atau memiliki akal yang sehat, fitrah yang selamat, tidak mungkin akan mampu mengingkari ketiadaan Allah, mengingkari wujud Allah, enggak mungkin. Mohon maaf, tidak mungkin mampu akan mengingkari wujudnya Allah. Orang yang Allah bekali dengan akal sehat, fitrah yang selamat, tidak mungkin akan mampu mengingkari wujudnya Allah. Catat oleh kalian. Diulangi lagi. Orang yang Allah karuniai akal yang sehat, fitrah yang selamat, tidak mungkin mampu akan mengingkari wujudnya Allah. Karena wujudnya Allah itu tetap dan pasti dengan dalil akli dan dalil nakli. Artinya dengan akal saja cukup bagi kita untuk mengetahui adanya Allah. Seandainya tidak ada yang namanya syariat, seandainya Rasulullah tidak pernah diutus ke muka bumi, dan nabi-nabi sebelumnya tidak pernah diutus ke muka bumi, dengan akal kita saja sudah cukup untuk mengetahui wujudnya Allah, atau wujudnya dalam hal ini adalah pencipta alam semesta yang memiliki nama Allah. Nah, itu lebih tepatnya seperti itu, ya.
Cukup dengan nazar yang basit, dengan berpikir yang sangat sederhana. Berpikir sangat sederhana. Kalau ada ciptaan, mesti ada pencipta. Kalau ada makhluk, berarti ada otomatis sudah. Nah, kita ini asalnya tidak ada, nol. Kemudian tiba-tiba menjadi ada. Yang hakikatnya nol selamanya akan jadi nol, karena itu adalah hakikatnya. Untuk menjadi satu harus ada yang nambahi. Siapa itu? Yaitulah yang mengadakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita tidak perlu masuk untuk mengetahui adanya Allah dengan akal sehat kita. Itu sebetulnya tidak harus masuk dalam diskusi ilmiah dalam ilmu kalam, nggak mesti harus begitu. Kita nggak harus al-alam, kull alam hadits, wa kullu hadits la budda min muhdits, nggak perlu seperti itu. Artinya tidak harus. Walaupun perlu juga untuk apa? Untuk memperkuat keyakinan. Lebih yakin kita. Al-alam mutaghayyir tepatnya. Alam semesta ini berubah-ubah. Setiap yang berubah-ubah itu namanya hadits. Setiap yang hadits pasti ada yang menciptakan, artinya baru. Nah, alam semesta ini berubah-ubah. Berubah-ubah itu dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada, dan seterusnya. Gerakan kita ini lihat, dengan gerakan saja. Awal bergerak ke sini. Bergerak itu apa sih? Perpindahan, perubahan, sudah ada perubahan. Lihat. Dan sifatnya yang semuanya berubah itu namanya perkara baru. Dan apapun yang baru mesti ada yang menciptakan. Itu nah. Dengan itu aja cukup. Artinya tidak begini, untuk mengetahui adanya Allah, bagi orang yang akalnya sehat, fitrahnya selamat, tidak harus dengan masuk dalam diskusi ilmiah dalam ilmu al-kalam, diskusi mantik, tidak perlu. Tidak harus, mohon maaf. Kalau perlu iya, untuk memperkuat keyakinan. Allah. Makanya seorang badui ditanya, bagaimana kamu bisa yakin adanya Allah? Apa jawabannya? Kalau ada tapak, dalam riwayat lain kotoran onta, mesti ada ontanya. Iya benar sudah. Ada tapak onta tapi ontanya nggak ada. Percaya nggak kalian? Yang mempercayai gila, sudah selesai. Yang mempercayai gila. Itu nah ya. Karena urusan wujud dengan adam, ada dan tidak ada, itu urusan akal. Itu tugasnya akal untuk mengetahui. Dan disitulah hikmah, subhanallah. Di sini dengan ini kita bisa tahu bagaimana luar biasanya akal yang Allah ciptakan ini. Dan di situ kita wajib bersyukur. Karena dengan akal yang Allah berikan, akal sehat ya, rasio logis, akal sehat yang Allah berikan kepada kita, maka dengan akal tersebut kita bisa mengetahui hakikat sesuatu dan membedakan mana yang hak, mana yang batil. Hakikat yang satu dengan hakikat yang lain bisa membeda-bedakan. Terus bagaimana bisa ragu? Nah, itulah yang aneh. Kenapa bisa ragu? Ya, jadi keraguan akan wujudnya Allah, akan keberadaan Allah, akan eksistensi Allah, maka keraguan tersebut jika ada dalam diri seseorang, maka orang tersebut keluar dari Islam. Walaupun dia tidak mengucapkan keraguannya tersebut, tidak mengungkapkan keraguannya tersebut, tetap dia akan keluar dari Islam. Cukup dengan keyakinan yang seperti ini. Oleh karenanya, di antara ilmu, kembali Ustadz ingatkan ya, agar kalian semuanya betul-betul menjalankan, mengetahui dan menjalankan. Di antara ilmu yang wajib untuk dipelajari atau hukumnya fardhu ain ala kulli fard minal mukallafin apa? Ilmu aqidah. Ilmu aqidah. Agar apa? Agar kita mendapatkan, mengetahui, meyakini akidah yang benar sehingga selamat akidahnya. Nah, itu. Anak-anak boarding belajar akidah kitab apa? Pakai apa? Aqidatul Awam, cukup nah.
Tapi fahami. Karena urusan akidah itu bukan hanya sekedar diucapkan kemudian diulang-ulang dengan lisan dalam nadhaman. Nadhaman kalian hafal semuanya, tapi nggak paham, jangan seperti itu. Akidah itu ma'ani, bukan alfadz. Ini perkara yang berhubungan dengan ma'ani, makna, dan itu wajib fahami oleh kalian. Dan kalian tahu, oh ternyata begini pentingnya akidah. Iya, yang ragu maka akan keluar dari Islam. Agar enggak ragu bagaimana? Belajar ilmu akidah. Dan keraguan itu biasanya bersumber dari ketidaktahuan. Makanya dalam akidah itu haram hukumnya taklid, ngikut tok, itu enggak boleh. Nah, dalam akidah tidak boleh, dalam fikih iya. Dianjurkan untuk yang tidak sampai derajat ijtihad untuk ikut ulama yang sampai derajat ijtihad. Tapi dalam akidah meyakini adanya Allah enggak boleh. Kamu yakin adanya Allah? Ketika ditanya, oh yakin. Dari mana? Karena abah saya meyakini itu. Enggak bisa begitu. Kenapa kamu yakin? Oh ya namanya alam semesta ini kan baru. Ya namanya sesuatu yang baru pasti ada yang menciptakan. Nah ini mantap. Dia sudah tidak taklid lagi. Keyakinannya ini berdasarkan ilmu, berdasarkan nazar sahih. Itu ya. Nah, makanya dikatakan kullu man qallada fit tauhid imanuhu lam yakhru min tardid. Barang siapa yang ikut-ikutan atau bertaklid dalam akidah, maka imannya tidak akan lepas dari keraguan-raguan. Maka keraguan-raguan itu biasanya muncul dari ikut-ikutan karena dia tidak tahu. Maka agar tahu bagaimana? Belajar akidah yang benar di tangan guru yang benar. Tidak semua orang yang ngomong akidah itu akidahnya benar. Kalau urusan akidah bagaimana berarti? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kalau kita ditanya, antum Al-Bahjah, ikut mana? Antum santri mana? Al-Bahjah ikut mana? Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Harus bangga. Ahlussunnah wal Jamaah, iya. Sekarang kan banyak yang ngaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah tulen. Nah, itu bahasanya. Asy'ariyah. Jelas atau tidak? Bisa difahami ya. Jadi ini diantara contohnya adalah ragu terhadap Allah. Maksudnya ya ragu terhadap keberadaan wujud eksistensi Allah. Wal a'yadzu billah. Wallahu a'lam bissawab.